bukan individu ya, karena ini diperoleh melalui sidang pleno, Munas NU menyatakan bahwa non-Muslim di Indonesia tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, apalagi harbi. Jadi bukan menghapus nomenklatur kafir, apalagi menghapus kata kafir di dalam Quran. Nomenklatur kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, dan harbi di dalam kitab fikih pun tidak dihapus oleh para kiai. Yang terjadi adalah harbi, mu'ahad, musta'man, dan dhimmi itu tidak pas untuk diterapkan, untuk disematkan kepada non-muslim di Indonesia. Dan ini bukan bicara mengenai akidah, tapi bicara mengenai alaqatul muslim wa ghairil muslim. Bicara mengenai relasi antar umat Islam dengan umat agama lain. Kalau bicara relasi kan begitu. Apakah dia harbi, mu'ahad, musta'man, atau dhimmi? Kata para kiai, 4 kategori itu tidak bisa disematkan kepada non-muslim yang ada di Indonesia. Argumennya panjang. Kenapa tidak bisa disebut dengan kafir dhimmi? Pertanyaannya, siapa yang memberi dhimmah kepada mereka? Kita mendirikan negara Indonesia ini bareng-bareng dengan Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tidak bisa juga disebut musta'man. Tidak bisa juga disebut dengan mu'ahad. Kita kan tidak perang dengan mereka. Kita perangnya dengan penjajah. Apalagi mau disebut harbi. Karena itu para kiai bukan mencoret nomenklatur dhimmi, mu'ahad, musta'man, dan harbi itu, tapi tidak menerapkannya kepada, tidak menyematkannya kepada non-muslim yang ada di Indonesia. Ini bicara pada aspek tahqiqul manat. Ini agak mirip bagi yang tidak terlalu mengerti, karena saya melihat tidak seluruhnya background-nya LBM. Seperti Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memotong tangan pencuri pada saat paceklik. Kata Umar bin Khattab, orang yang mencuri pada saat paceklik itu tidak memenuhi syarat disebut sebagai pencuri. Karena itu fakta'un aidiyahuma qatmu yadis-sari tidak bisa diterapkan. Jadi bukan Sayyidina Umar meninggalkan nas, tapi tidak menerapkan nas karena ini orang tidak memenuhi syarat disebut sebagai sarik, sebagai pencuri. Sayyidina Umar tidak membagi zakat kepada mu'allaf qulubuhum, padahal 2 mu'allaf ini biasa mendapatkan bagian zakat pada zaman Nabi. Sayyidina Umar bukan meninggalkan nas, tapi tidak menerapkan nas. Jadi kalau kita bicara pada aspek bagaimana pola pengambilan keputusan di NU itu, disederhanakan ada 2. Ada pada aspek takhrijul manat, yang kedua pada aspek tahqiqul manat. Mengecek suasana di lapangan. Makanya nanti orang yang kuwatik syubhat itu zina atau bukan? Itu bukan pada aspek takhrijul manat, tapi pada aspek tahqiqul manat. Nah, tapi menjelaskan soal-soal teknis akademis seperti ini di ruang publik yang terbuka